Permisi, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, berdoa ya, semoga kalian mengerti. Hari ini kita akan belajar optik geometri. Silakan disiapkan buku catatannya. Bapak pelan-pelan ya, karena ini materi baru yang mudah sebenarnya ya kalau kalian paham. Yang pertama kita akan bicara tentang pemantulan cahaya. Nah, di pemantulan cahaya, kita akan bicara apa aja? Yang pertama, kita akan bicara tentang hukum pemantulan cahaya. Oke, hukum pemantulan cahaya. Nah, apa sih Pak hukum pemantulan cahaya? Yang pertama, kita gambar dulu ya, supaya paham. Jadi, kita punya cermin. Nah, di cermin ini ada yang namanya garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Saya menyatat ya nak ya. Saya menyatat sambil memahami. Nanti catatan dikumpulkan. Ada saatnya Bapak akan menanyakan mana catatannya. Karena catatan itu penting. Ya. Garis normal ialah garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, bidang di sini adalah cermin datar. Ya, dengan bidang. Ya, bidang di sini adalah cermin. Karena sifat cermin adalah memantulkan cahaya. Nah, di sini ini kita sebut yang ini adalah garis normal. Oke. Kemudian di sini ada cahaya datang. Yang kita sebut ini adalah sinar datang. Oke. Ini adalah sinar datang. Nah, di sini ada yang namanya sinar pantul. Ini sinar pantul. Oke. Ini sudut datang. Ya, ini sudut pantul. Kita pakai theta ya. Simbol aja ya. Nah, ada sudut datang, ada sudut pantul. Apa katanya hukum pemantulan? Oke. Yang pertama adalah ya, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu titik bidang datar. Nah ini. Ya ini titiknya nih. Ini titiknya. Nah, jadi Bapak tulis sinar datang. Oke. Garis normal dan sinar pantul. Sinar pantul terletak pada satu titik bidang datar. Aduh, cuti saya jadi jelek ya. Apa-apa saja boleh nggak? Review dulu. Nah, jadi ngeganggu deh. Oke, sebentar ya. Hapus saja. Ganti aja hukum pemantulannya di bawah. Nah, ini Bapak di bawah. Di bawah nggak apa-apa ya nak ya. Bapak ulang di sini. Jadi biar bagus. Hukum pemantulan cahaya. Jadi yang pertama kita bicara pemantulan cahaya, yaitu yang pertama kita bicara hukum pemantulan cahaya. Apa yang pertama tadi? Sinar datang. Oke. Garis normal. Oke, dan sinar pantul. Dan sinar pantul terletak. Nathan, jangan lupa di record ya nak ya. Ya, terletak, nanti kirim semua yang bagusnya. Nanti biar Bapak di post di YouTube. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak
pada satu titik bidang datar. Oke. Paham ya? Mana titik Pak Redi? Ini titiknya pintar. Yang kedua, besar sudut datang. Besar sudut datang, yaitu siapa sudut datang? I. Besar sudut datang sama dengan ya, besar sudut pantul. Besar sudut pantul. Paham sampai sini? Nah, ini hukum pemantulan cahaya. Nah, kita pakai nih hukum pemantulan cahaya ini ya. Pada saat kita bercermin, pastikan kalian bercermin ya. Ini udah nyatanya pintar? Kalau belum kasih kabar, kasih tahu ya. Nah, Bapak terusin dulu. Nah, Nah, pada saat kita bercermin, di sini ya, Bapak gambar cerminnya. Ya, bahas pertama adalah cermin datar. Oke, yang tadi hukum pemantulan cahaya. Nah, aplikasi yang pertama adalah cermin datar. Di cermin datar, pasti kan kalian pernah berkaca ya. Kalian pernah berkaca, pernah bersolek ya. Oke, aku ganteng gak ya? Itulah gitu ya. Nah, di sini kita akan buat nih. Ini benda. Nah, ini di depan, ini depan cermin. Waktu ya. Ini depan cermin, ini belakang cermin. Jadi bedanya, kalau ada bulu namanya belakang cermin ya, nak ya. Kalau nggak ada bulu, namanya depan cermin. Nah, kita bikinlah di sini garis normalnya dulu. Kemudian kita arahkan. Nah, ini sinar datang, ini sinar pantul. Nah, seperti itu. Bapak arahkan sinar datang, sinar pantul. Yang ini kita perpanjang. Oke. Di sini juga ada. Ya. Oke, kita bikin lagi di sini. Ini sinar datang. Oke, ini sinar pantulnya. Nah, itu. Ini sinar datang, ini sinar pantul. Maka dia akan bertemu di sini. Nah, ini nih bayangannya. Maka dari sini ke sini namanya S. Dari sini ke sini namanya apa, nak? S aksen. Nah, makanya sifat bayangan pada cermin datar ya. Oke, ngerti ya, nak ya? Ini sinar datang, yang ini sinar pantul. Ini garis normal GN ya. GN itu garis normal. Ya. Nah, ini bendanya. Nah, ini bayangan. Nah, ini bayangan. Jadi, di cermin datar, yang pertama adalah jarak benda sama dengan jarak bayangan. Maaf. Jarak benda sama dengan apa, pinter? Jarak bayangan. Oke. Pak, kalau tinggi benda sama nggak, Pak, dengan tinggi bayangan? Sama. Ya. Jarak benda sama dengan bayangan, tinggi benda, ya. Ukurannya sama, ya. Tinggi bayangan. Oke. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Terus apa lagi, Pak? Sama besar, jaraknya sama. Oh, sifatnya apa lagi, Pak? Maya. Maya itu apa, Pak Redi? Bukan Maya Estianti ya. Oke. Maya itu artinya di belakang cermin. Jadi, sorry. Bayangan maya. Bayangan yang terbentuk maya. Bayangan yang terbentuk maya. Apa Pak Redi maya? Bentuk maya. Artinya di belakang cermin. Di belakang cermin. Di belakang cermin. Belakang cermin. Nah, oke. Seperti itu. Jadi bayangan terbentuknya maya artinya di belakang cermin. Nah, kita lanjut. Kalau kelewat kasih tahu ya, Pak, tunggu gitu ya. Gak usah malu. Ya.
Oke, B yang terbentuk maya artinya di belakang cermin. Nah, terus apa lagi Pak Redi? Selain maya, nah, di belakang cermin, tegak atau terbalik? Nah, kalau kalian ngaca, mungkin nggak kepala kalian ada di kaki kalian, nggak kan? Ya, kepala kalian ada tetap ada kepala di atas kepala kalian kelihatan di depan wajah kalian, betul ya? Kakinya kelihatan, depannya juga. Jadi bayangannya apa? Selain maya, nah, tegak, jadi tidak terbalik, tegak. Nah, sekarang Pak, aplikasi pada cermin datar Pak, boleh. Nah, kita aplikasi bagaimana sinar ini terbentuk. Kita kasih contoh. Ada soal seperti ini. Contoh soal ya. Nih, contoh soal. Sebuah sinar, Pak Redi memiliki dua buah cermin yang membentuk sudut 120 derajat. Kemudian 110 aja deh. Nah, Pak Redi punya sudut 110 derajat. Kemudian Pak Redi arahkan. Nah, arahkan siapa? 110 kayaknya kegedean di segini. Kayaknya kurang ke atas deh. Oke, anggaplah ke sini deh. Nah, itulah ya. Nah, kemudian Pak Redi, ini garis normal ya. Yang ini garis normal. Nah, ini garis normalnya. Nah, kemudian ya sebuah sinar, ini ada cermin X, ini cermin X, ya ini cermin Y. Kemudian Pak Redi mengarahkan cahaya sinar ke cermin X, membentuk sudut berapa ya? 60 derajat terhadap permukaan cermin X. Terhadap garis normal, ini garis normal ya. Terhadap garis normal berarti 30 derajat dong. Betul ya? Nah, kemudian dipantulkan. Kemudian dipantulkan. Nah, berarti di sini berapa Pak Redi? Di sini kita tulis juga, di sini juga 30 derajat. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, biasanya pertanyaannya adalah berapakah sudut yang terbentuk pada berapakah sudut pantul yang terbentuk pada cermin cekung? Nah, biasa gitu. Terhadap permukaan cermin. Nah, misalkan seperti itu. Berapakah sudut pantul yang terbentuk pada cermin cekung? Pada cermin Y. Cermin datar Y. Nah, ini cermin datar Y ya. Ini cermin datar Y. Ini cermin datar X. Nah, berapa Pak Redi? Nah, kita hitung. Nah, berarti ini kan 60 juga ya. Nah, ini 110 tambah 60. Udah 170. Berarti di sini berapa? 10 derajat. Kalau ini 10 derajat, berarti sini berapa? 80 derajat. Karena harus 90. Berarti sudut yang terbentuk adalah sebesar 80 derajat. Nah, ini sudut datang, yang ini sudut pantul. Nah, ya. Jadi sudutnya berapa yang terbentuk? 80 derajat ya, sudut pantul pada cermin Y. Kalau ditanya berapa sudut datang yang terbentuk? 80 derajat terhadap garis normal terhadap cermin Y. Nah, gitu. Bisa ya? Nah, gimana Pak kalau ngitung berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Nah, misalkan kita punya dua buah cermin nih. Menghitung jumlah bayangan. Menghitung jumlah bayangan. Nah, kalau kita berkaca cuma satu orang kan cerminnya satu kan cuma satu ya. Sekarang bagaimana kalau cerminnya ada dua? Menghitung jumlah bayangan untuk dua buah cermin yang membentuk sudut. Untuk dua buah cermin datar. Untuk dua buah cermin datar yang membentuk sudut. Yang membentuk sudut. Nah, ya, menghitung jumlah bayangan untuk dua buah cermin datar yang membentuk sudut. Kayak gimana Pak Redi? Kayak seperti ini. Nah, Pak Redi punya cermin A, kemudian Pak Redi juga punya cermin B. Mana cermin A? Ini cermin A. Ya, ini cermin B.
Bendanya Bapak ready letakkan di sini. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, caranya N sama dengan 360 alfa minus 1. Nah, ini caranya. Ya, ini caranya 360 alfa minus 1. Oke. N itu adalah jumlah bayangan, alfa itu adalah sudutnya. Nah, ini alfanya. Ya. Oke, jadi kita bisa tulis N itu adalah jumlah bayangan. Nah, ini jumlah apa? Bayangan. Alfa adalah sudut. Oke, yang dibentuk kedua cermin. Sudut yang dibentuk kedua cermin. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau kita hitung, coba berapa Pak Redi? Ya, sudutnya 90, kira-kira berapa? 360, berapa pintar? Kira-kira jumlahnya? Berapa? Oke, pintar. Ya, kurangi 1, pintar sekali. Terima kasih. Jadi 3 ya? Nah, ada 3 bayangan. Di mana aja 3 bayangan kira-kira? Nah, kita hitung. Di cermin A, dia ada di sini. Jaraknya sama ya. Kalau ke sini 10 cm, ini dari 10 cm. Paham? Di sini juga ada. Satu lagi di sini. Paham ya? Gitu. Kita kasih simbolnya beda. Ini merah gitu ya. Ini warna hijau sama hijau. Oke, beres ya. Oke, sudah nyatetnya? Mulai lanjut. Sampai insya Allah. Belum, Bapak. Oh, belum. Sok boleh pintar. So, silakan. Pokoknya kita menikmati ya. Gak usah buru-buru. Karena materinya belum diajarkan. Jadi kalau nggak ngerti bilang aja. Pak nggak ngerti, diulang minta Bapak. Gitu. Oke, siap ya? Kita lanjut. Berikutnya Pak Redi. Nah, judul yang berikutnya, bentar. Ini udah cermin, udah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah cermin cekung. Pernah dengar nggak cermin cekung? Waktu SMP? Pernah dengar pintar? Atau pernah nggak pernah? Pernah, Pak. Oke. Alhamdulillah ya, takut nggak diajarin di SMP. Nah, di cermin cekung. Nah, di cermin cekung ini Bapak akan ngajarin ilmunya ya ke kalian. Tolong jangan dihafalin. Dipahami ya, boleh dihafalin. Rumusnya aja, tapi tolong dipahami. Jadi tidak terlalu banyak yang harus dihafalkan. Nah. Oke, ini cermin cekung. Ada jarak fokus, ada jari-jari. Nah, ya. Ada jarak fokus, ada jari-jari. Nah, di sini. Oke, ada jarak fokus, ada jari-jari. Nah, sebelum Bapak ke jarak fokus jari-jari, bahkan mengajarkan sinar-sinar istimewa pada cermin. Ya, Bapak ulang. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, sinar-sinar istimewa ini yang akan menjadi cikal bakal kalian mengerti konsep cermin cekung. Nah, ya. Jadi kita akan bahas sinar-sinar istimewa. Nah, sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa yang pertama adalah berapa, Dek? Nah, yang pertama dalam 75. Siapa yang menang? 2. Oke. Jadi lawan 9. Iya, lawan 9 nanti. Oke, final. Sinar yang sejajar sumbu utama. Nah, ini sinar yang sejajar sumbu utama. Jadi yang pertama, sinar yang sejajar sumbu utama
akan dipantulkan melewati titik fokus, akan dipantulkan melewati titik fokus. Nah, jadi dia akan dipantulin lewat titik fokus. Nah, satu. Oke, paham? Ini sinar yang pertama ya, akan dipantulkan melewati titik fokus. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Yang kedua, Bapak warna merah. Sinar yang nanti Bapak ganti slide ininya ya, takut nggak kuat ya. Nah, kalau udah error sini Bapak pindah ganti. Ya, kayak kemarin hilang semua jadinya. Nah, yang kedua, sinar yang melewati titik fokus. Ini sinar melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, yang kedua, sinar yang melewati apa pintar? Titik fokus atau jarak fokus boleh, titik fokus boleh, titik api boleh. Fokus itu boleh titik api ya. Sinar melewati titik fokus atau jarak fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Yang berikutnya yang terakhir. Warna apa ya kira-kira? Ayo tebak warna apa? Warna ungu aja lah. Ada nggak ya ungu ya Bapak ya? Ini ungu ada kayaknya. Ini nih kayak Bapak. Oke. Yang ketiga ya. Nah, sinar yang melewati jari-jari kelengkungan. Jari-jari apa pintar? Kelengkungan. Akan dipantulkan kembali. So, boleh tanya ya. Kalau tulisannya terlalu bagus, bilang ya. Sinar yang melatih jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan cermin ya, R ini. Nih yang ini ya. Nih Bapak gambar. Nah, akan dipantulin lagi. Nah, ini yang ketiga ya. Bapak pulang ya. Nih. Set, sana. Dia balik lagi. Oke, silakan kalau nggak ngerti. Boleh tanya. Wih, enak ya kalau pakai kayak gini mah ya. Bisa warna-warni ya. Oke, sudah belum? Silakan. Aman? Oke, lanjut ya. Nah, kita coba contoh soal. Oke, cermin cekung ya tapi ya. Maaf, belum rumus ya. Rumus cermin cekung. Nah, sorry, belum rumusnya. Nah, rumusnya apa Pak Redi? Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, ini kalau ini wajib dihafal. Ya. Rumus yang pertama, 1 per F, 1 per S. Apa itu? 1 per S tambah 1 per S aksen. Ada yang bilang S0, ada SI boleh ya. S0 itu objek, I itu image ya, boleh. Ya. Boleh S0, boleh SI. Nah, ini di mana F itu adalah jarak fokus atau titik api ya. Jarak fokus boleh, titik api boleh. Nah, bukan titik api avatar ya. Apa sih Pak? Nggak jelas. S itu apa pintar? S itu jarak benda. S itu jarak benda, sentimeter. S aksen itu jarak bayangan. Jarak bayangan, bentar ya. Ini kayak cahaya terlalu gede. Bapak matanya pusing. Enak nih. Kelihatan kan masih kan? Kelihatan nggak? Atau nambah redup? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Di bapaknya pusing tadi, sinyalnya terlalu kencang. Bapaknya matanya perih. Bapak rendahin ya sebentar ya. Tapi kalau masih kelihatan, kalau nggak kelihatan bilang ya. Oke. Jarak bayangan. Oke. Terus satuannya adalah sentimeter. Next. Hati-hati ya. Ini Bapak kasih kata kunci.
S aksen kalau bernilai negatif, artinya maya. Maya itu apa Pak Redi? Di belakang cermin. Oke, maya itu artinya di belakang cermin. Kalau S aksen positif, berarti apa pintar? Nyata. Nyata itu di mana Pak Redi? Nyata itu di depan cermin. Nah, biasanya ya, maya di belakang cermin, nyata di depan cermin. Oke. Saya, nanti kita kasih contoh. Yang terakhir rumusnya adalah M. Apa pintar? M. Magnitude. Aduh, sombong Pak Redi ya. Magnitude. Apa Pak? Magnitude perbesaran. S aksen per S atau Waalaikumsalam. M H aksen per H. Ya, boleh jadi. Bapak selesai. Oke. Ini Bapak kasih warna merah. Oke, Bapak kasih warna merah juga. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau kecepatan bilang ya. M itu apa tadi Bapak bilang? Magnitude. Bisa ya? Magnitude. Apa magnitude? Perbesaran. Nah, perbesaran satuannya kali. Misalkan 2 kali ya, gini aja. H aksen adalah tinggi bayangan. Oke. Tinggi bayangan satuannya adalah sentimeter. H adalah tinggi benda. Oke. Tinggi benda satuannya sentimeter juga. Oke, paham sampai sini? Oke. Next. Ada tinggi bayangan, ada tinggi benda. Lanjut ya. Nah, apalagi ya yang belum? Udah semuanya. Nah, oh iya. Kalau M-nya setengah kali berarti diperbesar atau diperkecil? Kalau M-nya setengah kali. Oke, good. Mantap. Bisa ya? Oke. Nah, kita contoh soal ya. Nah, gini. Bapak ngajarin kalian nggak usah panik. Ya, artinya gini. Jangan sampai, Pak ini gimana? Jangan. Pakai konsep yang Bapak ajarin. Ya, konsep yang ini nih. Yang Bapak tulis ini semuanya konsep ini. Contoh satu aja nih Bapak. Ini soal TKA anggaplah. Nah, yang pertama adalah sebuah benda. Oke, anggaplah Bapak ya bikin soal ini. Sebuah benda diletakkan. Nah, nggak usah gambar ya, nggak usah digambar. Nah, kalau kalian paham, ini F, ini R. Nah, ini ruang 1, ya. Ini ruang 2, ini ruang 3. Nah, sebuah benda ya diletakkan ya. Oke, sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung. Ada benda diletakkan di depan cermin cekung. Anggaplah di sini. Jarak fokusnya adalah anggaplah 3 cm. Oke. 1. Tentukan jarak fokusnya 3 cm, benda diletakkan berapa ya kira-kira ya? Berapa yuk? 12 ya? Boleh 12? Boleh lah ya. Karena lebih jauh kan? Oke. Benda terletak berapa meter? 12 cm. Boleh? Ya boleh. Boleh-boleh aja. Ya. Kalau 12 kegedean nggak ya? Atau bentar. Kalau 12, bolehlah nggak apa-apa. Ya, kalau 2 bentar. Kalau 2, 4. Oh, jarak fokusnya salah. Jarak fokusnya 2 aja. Jangan gede-gede. Ya, jarak fokusnya 2. Oke, 2 cm. Benda terletak 6 cm. 1. Manakah pernyataan berikut yang benar ya? Manakah pernyataan yang benar? Nah, tentukan pernyataan benar. 1. Jarak bayangan. Nah, jarak bayangannya berapa katanya? Nah, tinggal masukin. Apa rumus jarak bayangan? 1 per F, 1 per S, tambah 1 per S aksen gitu ya. Gitu. Tinggal kalian masukin. Nah, tinggal kalian masukin. Ya,
F-nya berapa? F-nya 2. Nah, tinggal kalian masukin. 1/2 sama dengan 1/6 tambah 1/S aksen. Maka 1/2 dikurangi 1/6 sama dengan 1/S aksen. Betul ya? Maka sama penyebut 6. 6 bagi 2 berapa? 3 dikurangi 6 bagi 6. 1. Betul ya? Maka 1/S aksen. Setuju ya? Oke, maka 2/6. Nah, sama dengan 1/S aksen. S-aksen sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3cm. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Nah, dari sini udah ketahuan. Jarak bayangnya 3cm. Nah, kalau udah langsung. Yang kedua, apa katanya? Pasti apa? Positif kan? Nah, kalau S-aksen positif, apa tadi Bapak bilang? Nyata. Nah, paham? Nah, kalau nyata, di cermin, itu pasti di depan cermin. Nah, gitu. Bisa kan? Nah, kalau di depan cermin nyata pasti apa? Terbalik. Jadi temannya nyata itu terbalik. Pak, buktiin Pak. Oke, kita buktiin. Buktiin ya. S-aksennya ada di 3 cm. Oke. Bendanya terletak di mana tadi? 6 cm ya. Kita gambar. Nah, lihat gambarnya pintar. Nih kita buktiin. Lurus ke jarak fokus. Nah, bila kalau nggak ngerti ya. Yang kedua apa? Ke jarak fokus. Kemudian apa pintar? Lurus. Nah, ini di sini. Nah, oke, paham ya? Nah, itu letaknya. Ini sinar yang kedua ya tadi. Ini sinar yang pertama. Ketemu yang ini. Nah, terbalik kan? Betul kan? Yang tadinya topinya di atas, sekarang topinya di bawah. Ya ini topinya di atas. Nah, sok siapa yang nggak paham? Sok, mulai bertanya. Nah, nyata di depan cermin dan terbalik. Nah, perbesarnya gimana Pak Redi? Diperbesar, diperkecil? Ya tinggal masukin. Apa rumusnya pintar? Nah, yang kedua, bagaimana perbesarannya? Tinggal M, harga mutlak. S aksen per S. S aksennya 3, S-nya 6. Berarti apa? 3/6 setengah kali. Oh, berarti diperkecil. Nah, gitu. Bisa ya? Ada yang tanyakan nggak? Aman? Aman pintar? Oke. Sip. Kita lanjut ya. Nah, ini cermin cekung. Kalau sudah aman, kita masuk ke cermin cembung. Oke. Kita bahas berikutnya adalah cermin cembung. Oke. Kita bahas cermin cembung ya. Nah. Oke, bentar. Bapak ingat-ingat dulu. Takut ada yang kelewat. Di cermin cekung, cermin datar udah, cermin cekung udah. Nah, sekarang cermin cembung. Insya Allah nggak ada yang kelewat. Oke. Nah, di cermin cembung, kita bahas apa aja Pak Redi? Ingat ya, tadi Bapak udah bilang, yang ada bulu namanya belakang. Yang ada bulu namanya depan. Ya, ini ada bulu. Ada lagi apa, nak? Jangan nonton TV aja, pintar. Main aja, main. Matiin TV-nya, nak. Udah kan, nonton TV dari pagi, nak. Oke, nah ini. Nah, oke. Ingat ya, yang ada bulu belakang. Oke, Bapak gambar aja deh, jelek banget. Bentar ya. Nah, ini bulu. Oke. Oke. Ini jarak fokus. Ini jari-jari. Ya. Nah, ini cermin cembung. Ini depan cermin. Nah, ini belakang cermin. Nah, awas hati-hati. Ya.
karena R dan F itu ada di belakang cermin, maka kan tadi Bapak udah bilang negatif ya. F itu bernilai negatif. R juga bernilai negatif. R itu berapa kali? 2 kali F. Ya, jari-jari kelengkungan R itu ya. R itu sama kayak cermin. R itu di sini udah ada tulis belum R-nya? Oh, belum nih. Wah, kelewat nih, kelewat. Nah, R itu jari-jari kelengkungan. Di sini aja ya. R, jari-jari kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin. Nilainya adalah 2 kali F. F sama dengan E per 2. Tambahin ya. Nah, di sini ya ada 2F. Nah, gimana Pak sinar-sinar istimewanya? Nah, ini sinar-sinar istimewanya. Nah, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, yang pertama adalah apa Pak Redi? Oke. Sinar yang sejajar sumbu utama. Nah, ini sorry, gambarnya terlalu bagus karena dia belok-belok. Nah, sinar yang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama ya. Akan dipantulkan seolah-olah melewati titik fokus. Nah, ini. Akan dipantulkan seolah-olah melewati titik fokus. Paham ya? Jadi sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan sinar yang sejajar. Sejajar apa pintar? Sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melewati ya titik fokus. Nah, sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melewati titik fokus. Yang kedua, sinar yang seolah-olah melewati titik fokus. Nah, ini ada sinar seolah-olah melewati titik fokus. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang kedua ya. Oke. Kedua, sinar sinar datang yang seolah-olah melewati titik fokus. Sinar yang seolah-olah melewati titik fokus. Sinar yang seolah-olah melewati titik fokus. Terus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang seolah-olah melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Yang terakhir berarti sinar yang seolah-olah melewati jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali. Nah, ini Bapak gambar warna apa ya? Merah lagi aja deh. Nah, ini yang ketiga ini. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi, sinar yang
seolah-olah melewati apa? Jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali. Nah, oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, dirumuskan apa, Pak? Nah, rumus cermin cembung. Nah, sama kayak tadi. 1/F, 1/S tambah 1/S aksen. Dan M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nah, hati-hati. Apa harus hati-hati? Ini nih yang harus hati-hati. Nah, F-nya bernilai negatif. Hati-hati ya. Oke, sampai sini Pak belum? Silakan. Aman? Semuanya aman? Sudah nyatetnya? Ya, memang ada suara. Ada? Aman semuanya? Halo? Aman. Ada yang mau bertanya nggak? Pada memperhatiin nggak nih? Wah, kacau nih kalian. Aman, Pak. Nggak ada ya? Aman. Oke, alhamdulillah. Masih paham ya? Oke, terima kasih perhatiannya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Depan cermin udah aman. Oke, kita contoh. Nah, kita contohin. Oh, hati-hati ya. F-nya negatif ya. Oke, kita contohin yuk biar ngerti. Oke, sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Ingat ya, cermin cembung sifatnya cuma satu. Letaknya cuma satu. Mana Pak Redi? Cuma satu ini doang di sini. Kalau tadi banyak ya. Ini F, ini R. Misalkan F-nya berapa Pak Redi? F-nya min 6. Boleh. Ya, mau 2 boleh nggak Pak? Boleh. F-nya saya mau min 3 Pak? Boleh. Boleh. Nah, S-nya berapa? Jangan F-nya 3. Min 6 aja lah. Nah, F-nya min 6. Nah, ini S-nya. Ini S. S-nya 3 cm. Tingginya 1 cm. Gitu kan? Nah, kita bahas nih satu persatu. Nah, ini suka keluar ya, cermin cembung itu contohnya kaca spion. Ya, itu sering keluar di TKA. Jadi harus hati-hati. Nah, biasanya nggak dikasih tahu fokusnya. Minus itu kita harus hafal. Oh, cermin cembung berarti F-nya minus. Nah, kalau di soal-soal itu nggak diberitahu F-nya positif atau negatifnya. Ya, jadi kalian harus hafal. Harus paham, ya, paham dan hafal. Jadi F-nya itu yang negatif, ya. Nah, kita mulai. Nah, kita coba ya. Kita coba jawab yang pertama, pernyataan yang benar. 1. Berapakah jarak bayangan? Masukin 1/F, 1/S, tambah 1/S aksen. Kita masukin 1/min 6 sama dengan 1/3 tambah 1/S aksen. Pindah kiri, min 1/6 minus 1/3. Nah, maka 1/S aksen. 6 bagi 6, min 1, min 2. 1/S aksen. Min 3/6 sama dengan 1/S aksen. Maka S aksen sama dengan min 6/3 alias min 2 cm. Nah, seperti itu, paham? Nah, kalau min 2 cm udah jelas. Pasti bayangannya apa? Maya. Maya pasti apa? Tegak. Kalau tegak di mana? Ya, Maya temannya tegak, ya. Tegak kita, nanti kita buktiin kenapa tegak. Nanti kita buktiin. Maya tegak, terus apa? Di depan cermin. Salah. Di belakang cermin. Maya tegak di belakang cermin. Karena Maya dia masih di belakang. Kalau nyata di depan. Oke, di belakang. Di belakang. Maya tegak di belakang cermin. Yuk kita buktiin dulu ya. Oh, satu lagi kita.
Nanti biar sekalian dibuktiinnya. Perbesarannya S aksen per S. Nah, kita lihat. Min 2 per 3. Nah, berarti apa? Diperkecil. Bentar, tadi ada yang salah nggak sih? Bentar. Oh, benar. Nyata terbalik di perkecil. Udah, benar. Si Bapak salah. Oke, sampai sini paham? Nah, diperkecil kita. Berapakah tinggi bayangan, Pak? Nah, masukin S aksen per S. Ya. Oke. Harga mutlak sama dengan apa? H aksen per H. Bisa ditanya tinggi bayangan. Tinggal masukin. Min 2 per 3 harga mutlak. H aksennya nggak ada. Hanya berapa tadi? Hanya 1 cm. Nah, karena harga mutlak, langsung aja H aksen 2 per 3 cm. Beres. Gitu. Paham ya? Gitu, 2 per 3 apa? cm. Nah. Terus Pak, buktiin ya Pak. Oke, siap. Kita buktiin. Kita buktiin. Kita lihat ya, pembuktian. Oke, yang pertama. Gimana Pak Redi? Oke, sinar yang seolah-olah melewati titik fokus. Nah, ini. Nah, ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, seperti itu. Terus ke topi. Yang kedua, sinar yang seolah-olah melewati jari-jari kelengkungan. Nah, ini akan dipantulkan kembali. Mana Pak bayangannya? Nah, ini bayangannya. Nah, setuju nggak? S aksen tadi dapatnya min 2. Nah, cocok kan? Nah, ini min 2. Cocok apanya Pak? S aksennya min 2, jarak fokusnya 6. Jadi dia di depan nih. Nah, ini kan fokus 6. Min 6 kan? Nah, ini min 2. Nah, cocok ya? Oke. Sok paham nggak? Mana yang nggak paham? Ini keluar ya? Nah, oke. Ini sering keluar. Cermin cembung itu langganan. Ya, langganan keluar cermin cembung itu. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Sama ya? Oke. Kita lanjut ke pembiasan cahaya. Udah selesai. Pemantulan cahaya. Sekarang kita judulnya pembiasan cahaya. Nyatetnya udah, Nak? Boleh, Bapak? Lanjut. Udah nyatetnya? Udah. Sudah, Pak. Ya. Lanjut. Pokoknya nanti Bapak cek ya catatannya. Pokoknya kalian harus catat. Wajib. Ya, supaya paham. Percuma nanti kalau kalian nggak nyatat. Yang berikutnya adalah pembiasan cahaya. Pembiasan. Bukan pembiasaan ya. Pembiasan. Pembiasaan. Nah, beda. Pembiasan cahaya. Nah, di pembiasan cahaya, kita belajar apa, Pak? Nah, bicara hukum pembiasan cahaya dulu. Hukum pembiasan cahaya. Nah, hukum pembiasan cahaya. Kita gambar dulu yuk. Nah, di hukum pembiasan cahaya itu pasti ada yang satu medium renggang. Ada medium renggang. Oke, Bapak kasih ini medium renggang. Biar kalian kebayang. Saya menyatat ya, Nak ya. Ada medium renggang. Dek, minum obat batuknya dulu deh sini, Dek. Sini pintar. Rizky. Nah, ini medium renggang, medium rapat. Contohnya apa medium renggang? Ada yang tahu medium renggang, medium rapat contohnya apa? Oke, pintar. Udara sama air, ya. Medium renggangnya udara, medium rapatnya air. Ini garis normal, ya. Oke, di sini ada apa Pak Redi? Nah, di sini ada sinar datang. Nah, ada sinar datang. Kok Bapak belok-belok ya? Nggak lurus, bentar. Oke.
Oke, ada sinar datang. Sinar datang masuk. Nah, ada sinar datang. Sinar datang ini masuk ke dalam medium rapat, dari renggang ke rapat. Maka, nah, kata hukum pembiasan cahaya, kalau ada sinar datang dari medium renggang ke rapat, maka dia akan dibelokkan menjauhi garis normal. Menjauhi, mendekati atau menjauhi? Oke, cerdas. Mendekati, Pak. Ya, pintar sekali. Mendekati garis normal. Maaf. Nah, jadi kayak gini. Nah, pintar sekali mendekati. Nah, ini sudut bias. Ya, ini sudut datang. Pintar ya. Nah, jadi sifat yang pertama, hukum pembiasan pertama apa, Pak? Nah, pertama adalah satu, ini sinar datang. Ini sinar bias. Ini garis normal. Kita tulis hukum pembiasan cahaya pertama. Sinar datang, oke. Terus apa lagi? Sinar bias dan garis normal. Dan garis normal terletak pada satu titik. Terletak pada satu titik bidang datar. Titik apa, pintar? Bidang datar. Terletak pada satu titik bidang datar. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu titik bidang datar. Mana Pak Redi bidang datarnya? Ini bidang datarnya. Ya. Oke, garis normal ada. Ya, bidang datar itu batas antara medium rapat dan medium renggang. Nah, yang kedua, sinar datang. Oke. Sinar datang. Yang keduanya di mana ya enaknya ya? Oke, di mana ya? Sini aja deh. Sinar datang. Oke. Sinar datang dari medium rapat. Sinar datang dari medium rapat ke renggang. Sinar datang dari medium rapat ke renggang akan menghasilkan sinar bias yang mendekati garis normal. Sinar datang dari medium rapat ke renggang, ya. Sinar bias, mana ya? Sinar datang dari medium rapat ke renggang akan diteruskan ya. Sinar datang dari medium rapat ke renggang akan dibiaskan. Oke. Akan dibiaskan mendekati apa? Garis. Sinar datang dari medium rapat ke renggang akan dibiaskan mendekati garis normal. Mendekati apa? Garis normal. Nah, jadi sinar datang dari medium rapat ke renggang akan dibiaskan mendekati garis normal, ya. Jadi sinar datang itu akan mendekati garis normal yang kita sebut sinar bias, ya. Oke, akan dibiaskan mendekati garis normal. Begitu juga sebaliknya. Oke, sinar datang. Oke, sinar datang dari medium. Dari medium apa? Renggang ke rapat. Renggang ke rapat. Ke rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Akan dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, sampai sini paham? Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Masih aman?
Oke. Mohon ya. Sinar datang dari medium renggang ke rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke rumusnya gimana? Rumus indeks bias. Apa itu indeks bias? Nah, di sini kita akan bahas indeks bias relatif dengan indeks bias ya. Nah, ada indeks bias aja, ada indeks bias relatif. Apa sih indeks bias gitu ya? Oke. Indeks bias ialah perbandingan cepat rambat cahaya atau gelombang cahaya ya. Cepat rambat gelombang cahaya. Indeks bias ialah perbandingan cepat rambat cahaya ya, perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan medium, dengan cepat rambat cahaya di medium, dengan cepat rambat cahaya di mana pinter? Di medium. Oke, di medium. Oke, maka rumus indeks bias adalah C per V. Nah, ya, ini rumus indeks bias. Nah, ini rumus indeks bias ya. Perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat cahaya di medium. Ya, dengan N adalah indeks bias. N adalah indeks bias. Bias. Bentar. Renggang. Kebalik ke apa tadi? Renggang rapat ke renggang betul kan? Biaskan mendekati garis normal. Dari medium rapat ke renggang. Betul ya? Gak ada yang salah kan? Bentar. Kemana kebaliknya? Bentar, bisi Bapak salah. Kalau enggak pakai rumus sih. Bisa Kalau pakai rumus. dilihat dari gambar mah kebalik, Pak. Bentar. Yang mana? Renggang ke rapat. Renggang. Oh, kebalik. Astagfirullahaladzim. Salah nulis ya? Astagfirullah. Maaf. Astagfirullah. Terima kasih masukannya. Astagfirullahaladzim. Makasih. Kasih tahu ya kalau salah ya, pinter. Datang di benar renggang ke rapat. Makasih pinter. Ini rapat ke renggang kan? Maaf. Udah bener. Gambarnya terbalik di atas. Ya, ini udah bener ya. Datang di medium, rapat ke renggang. Kasih tahu kalau Bapak salah. Nah. Udah ya, bener ya. Ini ada yang ini. Terima kasih yang udah WA Bapak. Oke. Yuk, udah diingetin. Oke, ada lagi? Silakan. Aman ya? Udah ya? Udah cocok kan dengan gambar kan? Renggang ke rapat mendekati garis. Udah, cocok. Oke, mendekati garis normal. Oke, udah benar. Insya Allah. Ya, oke. Dari rapat ke renggang. Oke, sip. Indeks bias. Udah kan? Aman kan? Aman ya? Oke, nggak ada yang bertanyakan lagi kan? C. Cepat rambat cahaya di udara. Cepat rambat cahaya di udara. Nilainya 3 kali sekuat 8 meter per sekon. Ya. V. Cepat rambat cahaya di medium. Cahaya di medium. Oke. Nah, ini indeks bias. Kalau indeks bias relatif, nah kita akan bahas yang tadi di atas. Siap-siap ya, kita ganti slide habis ini. Nah, kita ganti slide setelah ini. Ini udah mulai error, takut hilang. Oke, nah,
indeks bias relatif, ya. Yang tadi Bapak jelasin di atas. Nah, misalkan kayak gini. Ini N1 kita sebut cahaya pertama, anggaplah di udara. Ini udara, ini adalah air. Nah, kita masukin indeks bias relatif itu. Ini adalah I. Oke. Nah, ini adalah R. Dia mendekati garis normal. Oke, setuju ya? Oke, ini N2-nya. Ini rumusnya apa Pak Redi? Nah, N1 kali sin I sama dengan N2 kali sin R. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini indeks bias relatif. Oke. N1 adalah medium pertama sinar datang. Ya, ini sinar datang, yaitu N1, ini sinar biasnya. Nah, maka indeks bias relatif bisa dirumuskan sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Paham ya? Oke. Nah, udara itu biasanya nilainya 1. Ya, atau ini boleh lah. N21. Seperti itu. Nah, kita kasih keterangan. Ya. I adalah sudut datang. I adalah sudut datang. Oke. Sudut datang. I adalah sudut datang. R adalah sudut bias. R adalah sudut bias. Oke. Bisa ya? N1 kalau di situ indeks bias udara, N2 dulu indeks bias di air. Kalau dari gambar, N1 indeks bias udara, N1 indeks bias air. N2-nya indeks bias air. Sampai sini paham nggak? Nah, yang mahal itu di mana Pak Redi yang mahal? Yang mahal itu ada di atas, di indeks bias. Nah, di indeks bias ini yang mahal nih. Nah, Bapak di bawah aja ya. Bapak ganti slide boleh nggak? Udah nyatetnya belum? Halo, sudah nyatetnya di hari ini? Udah Belum, Pak. Hari ini kita ngebut ya. Bukan ngebut. Hari ini kita teori semua ya. Latihannya nanti aja di kelas ya. Karena ini belum beres ke alat optik. Jadi nanti kita lanjut ya alat optiknya di kelas. Ya. Jadi nanti dikasih tugas. Kalau pembiasan sama pemantul alhamdulillah udah beres soalnya. Tinggal Bapak bikin alat optik ya. Jadi insya Allah hari ini Bapak beresin lah untuk optik geometri. Nah, untuk alat optik ditunggu ya. Masih belum nyampe, baru tadi terakhir sebelum maghrib ya, Bapak baru beres dari pagi, baru beres sampai ke pembiasan ya. Insya Allah lah Bapak secepatnya. Oke, sampai sini paham? Nah, yang mahal di mana Pak Redi? Nah, yang mahal itu adalah di sini. Bentar ya. Nah, yang mahal, boleh Bapak ganti ya slide-nya ya. Bapak ganti slide-nya. Oke. Karena udah mulai error dia. Khawatir kayak kemarin lagi hilang. Nah, di sini yang mahal di sini. Bukan jika ya. Karena bukan jika. Karena nilai C tetap. Oke, sebesar berapa Peter? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka ya kita bisa rumuskan. Kan N itu kan C per V ya tadi ya. Nah, maka jadinya apa Pak Redi? Maka dapatlah perbandingan. Ya. N1 kali V1 atau gini. Sorry. Maaf ya sebentar. Maka N kali V nilainya konstan. Nah, kalau di fisika, NV konstan itu artinya apa? N1 kali V1 sama dengan apa pintar? N2 kali V2. Di mana N1 kali lambda 1 kali F1 ini gelombang ya. N2 kali lambda 2 kali F2.
2. Nah, ini. Oke. Nah, ini konsepnya. Nah, hati-hati di sini. Jadi yang konstan itu siapa, Pak? Nah, yang konstan itu yang pertama adalah ya C, yang kedua adalah frekuensi. Jadi frekuensi, oke, nilainya tetap di semua medium. Frekuensi nilainya tetap di semua medium. Semua medium ya, mau medium rapat, medium renggang, di semua medium. Ya, mau rapat, mau renggang, mau air di udara, mau di oli, mau di kaca, dia nilainya tetap. Mau di cairan apapun, ya. Apa frekuensi? Frekuensi itu getaran atom-atom cahaya, ya, banyaknya getaran atom cahaya tiap detik. Nah, dia itu nilainya tetap. Oke. Banyaknya getaran atom atau banyaknya getaran atom foton, ya. Oke, yang nilainya tetap. Nah, jadi kalau kamu bisa coret. Jadi rumusnya ada berapa, Pak? Nah, ini coret, ya. Berarti ada 1, ada 2. Nanti udah disiapin di latihan, ya. Jadi Bapak rumusnya saja. Kita langsung ke sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita masuk ke lensa cembung. Oke. Nah, ini cikal bakal nanti kita alat optik. Nah, ini cikal bakalnya alat optik itu lensa cembung. Nah, ya, loop, alat optik, loop, kacamata. Nah, itu lensa cembung, lensa cekung, lensa cembung, ya. Gitu. Oke, siap semuanya? Siap ya? Oke, lensa cembung atau lensa tipis cembung. Oke, yang pertama, nah kita gambar dulu. Nah, cembung itu ada banyak ya, ada biconvex, ada plan convex, ada konkav convex, ada seperti itu ya. Nah, kita mulai dari sinar-sinarnya dulu nih, lensa cembung nih. Nah, lensa cembung itu disebut convex ya. Oke. Nah, pertama, awas. Di lensa itu tidak ada ya, ngerti kan lensa itu kayak kaca lah ya, bukan cermin ya, beda ya. Kalau cermin mah nggak ada belakang, kalau ini kan kayak kacamata kalian lah, kalau kalian pakai kacamata ya gitu ya. Kalau kalian pakai kacamata negatif itu namanya lensa negatif ya, konkav kalau di fisikanya. Kita akan bahas nih di sini nih. Nah, oke, ada F, juga ada F, ada 2F, ini juga ada 2F. Oke. Nah, sinar yang pertama kita bahas ya. Ini sumbu utama, SU itu sumbu utama ya. SU itu sumbu utama. Nah, sinar-sinarnya ya, Bapak nggak tulis ya. Pakai omongan aja nggak apa-apa ya, biar cepat ya. Sinar yang sejajar sumbu utama, nah ini sinar sejajar sumbu utama. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus. Nah, ini yang pertama. Bisa. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus. Yang kedua, sinar yang melewati titik fokus akan dibiaskan ya sejajar sumbu utama. Nah, oke. Akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke. Yang terakhir ya, sinar yang melewati pusat lensa akan diteruskan, akan dibiaskan ya. Nah, yang ketiga ya. Nah, ini melalui pusat lensa. Oke. Sinar akan dibiaskan melewati pusat lensanya. Oke. Paham? Oke. Nah, rumusnya apa Pak Redi? Rumusnya 1/F 1/S tambah 1/S aksen. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, 1/F N lensa, N medium kurangi 1, 1/R1 tambah 1/R2. Paham sampai sini? Oke.
Ini rumusnya ya, ini NS. Nanti Bapak kasih keterangan. Terus M-nya sama ya. Nah, M S aksen per S ya, atau M ya, H aksen per H. Ya. Di sini ada kuat lensa, ada P. P itu kuat lensa 100 per F. Kalau satuannya senti. Atau P 1 per F kalau satuannya meter. Oke. Nah, kasih keterangan dulu ya. Oke, yang pertama ya, F itu F gak usah ditulis, gak apa-apa ya. Hafal kan? Aman? Atau tulis saja. Oke, kita tulis aja deh. Jarak fokus CM S jarak benda. Oke, jarak benda CM S aksen jarak bayangan. Oke, baik bayangan ke CM. Oke. Terus apa lagi? NL. NL indeks bias lensa. Ini Bapak udah siapin soalnya ya. Nanti kalian tinggal latihan, tinggal masukin angkanya dan pahami konsepnya. Indeks bias lensa. Nanti Bapak kasih keterangan semua di sini yang lengkap. Jadi kalian pada saat ngerjain sendiri juga bisa. Indeks bias medium. Oke. Indeks bias medium. Kalau di udara berapa Pak? 1. Nah, kalau N udara itu nilainya 1 ya. Indeks bias udara. Nah, kalau mau nanya di udara berapa? 1. Terus R jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan. Oke, terus apa lagi? P kuat lensa. M magnitude. Oke. Perbesaran. H aksen nggak usah lah ya. Tinggi banyak, tinggi benda nggak usah ya. P kuat lensa dioptrik. Oke, paham sampai sini belum? Ada Persija kalah. Hah? Sama mana? Sama mana? Tumben? Oke. Aman ya? Halo. Aman? Aman, Pak. Oke, siap. Terakhir ya. Oke. Terakhir lensa cekung. Nanti habis ini kita latihan satu soal lah. Oke, lensa apa Peter? Cekung. Oke. Nah. Lensa apa Peter? Cekung ya. Lensa cekung. Lensa cekung berarti lensa apa Peter? Negatif. Nah, yang dipakai kalian sekarang. Ya, kalau yang pakai kacamata ya. Kalau nggak pakai kacamata, ya tidak ada lensa. Ya. Lihat-lihat ya. Oh, sorry. Tambahan di sini biar pinter. Terima kasih. Nah, S aksen bernilai negatif berarti apa pinter? Maya. Nah, maya pasti apa? Tegak. Nah, di cermin tapi ya, bukan di alat optik. Maya tegak. Nah, maya itu apa pintar? Maya itu artinya apa pintar? Sorry. Apa pintar? Kalah tuh dikurang tuh ditambah. Yang kalah nggak dapat apa-apa, 0. Oh. Maya itu kalau menang 3. Kalau seri 1. Maya itu di depan lensa. Oh, bayangan di depan lensa. Lawan mana, Dek? Lawan mana? Jogja? Bukan. Hah? Apa sih nggak tahu. PSIM kan? Jogja. Bukan. Hah? Tapi bukan. Bayangan di depan lensa. Kalau nyata, oke, S aksennya positif. Bayangan di belakang lensa. Nah, ini bedanya. Oh, ada yang tanyakan nggak? Nah, oke, itu Bapak kelewat tadi ya, biar ngerti nanti pada saat ngerjain soal.
Nah, karena Bapak masukin soal-soal kayak gitu. Ya, mengamati teori lah. Nah, oke. Yuk, kita siap ya untuk lensa cekung. Lensa cekung bedanya apa Pak Redi? Nah, lensa cekung itu nanti Bapak kasih ini ya, gambar-gambarnya ya, ada biconvex ya. Oke, lensa cekung itu lensa negatif. Ya, F-nya negatif ya. Jadi F-nya negatif. Temannya cermin cembung. Nah, oke, lurus. Nah, itu ya. Sinar yang sejajar. Sumbu utama dibiaskan seolah-olah melewati titik fokus. Oke. Ya. Oke, sinar yang sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan melewati fokus. Oke. Paham ya? Nah, yang kedua, ini yang pertama. Oke. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang suka dipakai ya sama Bapak. Yang suka dipakai sama Bapak adalah sinar yang tadi akan dibiaskan melewati pusat lensa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kedua. Oke. Ada yang tanyakan? Nah, nanti ketemu bayangannya di sini. Ya, nanti kalau kita bendanya di sini, bayangannya di sini. Nanti kita bentuk bayangannya. Nah, bayangannya ini biasanya. Nah, ini bayangan dia. Kalau ini ada bendanya. Anggaplah ini bendanya. Nanti kita ketemu bayangannya itu di sini. Nah, ini bayangannya. Ya, gitu. Sifatnya cuma satu ya. Sama kayak tadi, kayak cermin cembung. Dia sifatnya cuma satu. Nah, ya, jadi kalau ditanya lensa cekung sifatnya berapa Pak? Satu dia. Maya, oke. Tegak, oke. Diperkecil. Kita langsung gambar aja boleh? Boleh. Diperkecil. Maya, tegak, diperkecil. Maya itu apa Pak? Di depan lensa. Oke. Rumusnya sama, cuma bedanya di F-nya. Ya, nanti F-nya hasilnya negatif. Nah, Bapak kasih tulisan. Ya, F-nya pasti di sini negatif. Ya, F-nya pasti negatif. Rumusnya 1/F N lensa per N medium minus 1 sama kayak tadi. 1/R1 tambah 1/R2. Atau 1/F 1/S tambah 1/S. Iya. Oke, sama ya. Nanti F-nya negatif. Iya, kan bagus. Tapi dia hanya kasih bisa tingkat 2. Oke. Aku ini juga kurang. Betul. Ya. Ya. Oke. Nah, next berikutnya adalah P. Nah, kayak tadi lagi 100/F. Nah, nanti P-nya dapatnya negatif ya. Karena dia lensanya cekung, ya, maka P-nya juga dia akan dapat minus. Nah, jadi minus juga P-nya. Ya. Oke, terus apa lagi? Bentar, sifat udah, ini udah, apa lagi ya? Contoh soal aja yuk. Oke, contoh. Perlu contoh soal atau cukup? Bebas. M. Oke. S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Silakan. Perlu contoh soal atau tidak? Halo? Boleh. Yang lain gimana? Oke. Siap. Nah, sebelum contoh soal, Bapak ajarin ini. Ya, takut nanti keluar. Nah, masih ingat nggak? Nah, ada namanya biconvex. Nah, hati-hati. Ada biconvex.
Nah, bikonveks itu artinya dua cembung. Nah, ini bikonveks. Oke, paham ya? Ada plan konveks. Nah, ini dua-duanya R1-nya positif, R2-nya positif. Plan konveks. Nah, kalau plan konveks tergantung mau bentuknya kayak gini boleh. Nah, atau bisa dibalik boleh kayak gini. Nah, gitu. Paham? Nah, untuk plan berarti R-nya apa? Infinity. Nah, plan itu datar ya. Untuk konveks berarti apa? R-nya positif. Nah, ada satu lagi apa pintar? Ada satu lagi konkav konveks. Konkav konveks. Konveks konveks itu seperti bulan sabit. Jadi ada yang melendung. Nah, ada yang kayak gini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi konkav konveks. Konkavnya yang mana? Konkav yang cekung. Nah, konveks yang ini. Ini konveks ya. Ini konveks. Ini konkav. Paham? Jadi kalau konveks berarti R-nya positif. Konkav berarti R-nya negatif. Oke, paham sampai sini? Terima kasih ya. Nah, ada apa lagi Pak Redi? Ada bikonkav. Nah, ada bikonkav. Bikonkav artinya dua cekung. Nah, ini dua cekung. Dek, dipanggil Bunda. Oke. Konkav berarti apa? Dua-duanya negatif. R1 negatif, R2 negatif. Nah gitu. Kalau plan konkav gimana Pak? Plan konkav berarti gambarnya gimana Pak Redi? Set. Nah. Oke. Untuk plan berarti apa pintar? R-nya infinity. Konkavnya adalah apa pintar? Negatif. Oke, paham belum? Sok, boleh nanya. Nah, ini bisa keluar ya. Nah, sok, boleh nanya. Silakan. Ini suka ada di soal-soal. Nah, biar kalian nanti, oh udah diajarin Pak Redi. Oke, bisa keluar. Apa saya? Itu minum ayah. Punten saya. Kamu minum obat dulu, minum bapak tuh. Enggak, itu mah bohong. Bismillah. Nah, aku nggak batuk. Saya 400.000. Sok, silakan. Ini uang baru. Ini uang baru ya. Siap ya? Silakan kerjakan dulu ya. Sekarang Bapak mau absen ya. Oke. Mau contoh soal atau di absen aja terus pulang? Pulang. Udahan? Bebas? Gimana pintar? Yang lain? Mau kasih contoh satu? Mau Pak contoh soal. Oke, siap pintar. Siap ya. Oke. Bentar. Contoh soalnya ada banyak sebenarnya, tapi Bapak ambil aja satu deh. Nanti udah siapnya kok soalnya aman. Sebuah benda, Bapak ambil contoh ya. Bapak ambil contohnya lensa cembung. Karena sering keluarnya lensa cembung. Sebuah lensa cembung bikonveks. Ya. Oke. Bendanya diletakkan pada jarak 2 cm. Oke. Jarak fokus 6 cm. Oke. Siap ya? Nah, ini fokusnya. Ini 2 fokus. Ini fokus. Ini 2 fokus. Pertanyaan pertama. Berapakah jarak bayangan
Nah, kita gambar ya. Oke. Kita gambar 1 per F, 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per 6 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per S aksen. Maka 1 per 6 min 1 per 2 sama dengan S aksen. Maka kita bisa tulis 6 bagi 1, 1. 6 bagi 2 berapa, nak? 3 ya? Oke, 1 per S aksen. Maka S aksen 6 dibagi 2. Cocok nggak? Paham? Bisa? Jadi jawabannya minus 3. Nah, bisa nih contohnya? Siapa yang nggak ngerti? Nanti kita gambar ya. Kayak gimana, Pak? Nah, ini dipakai sama loop dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kita gambar ya. Nah, kita gambar nih. Karena dia 6, berarti benda ada di sini dong. Nah, kita gambar. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati fokus. Nah, akan biaskan melewati fokus. Nah, ini teruskan ke belakang. Yang kedua, sinar yang melewati pusat akan dibiaskan. Nah, ini terusin ke belakang. Maka ketemu bayangannya. Nah, seperti itu. Wah, terlalu besar. Berarti Bapak gambarnya salah. Ya, oke. Harusnya berapa S-aksennya? S-nya 2, S-aksennya harusnya tidak melebihi dari fokus 6 ya. Itu. Paham? Itu. Ini gambarnya tidak simetris. Nah, ini jarak apa, Pinter? Ini jarak benda. Ini jarak apa, Pinter? Ini jarak bayangan. Nah, awas hati-hati. Yang ada benda, itu namanya depan. Nah, ini namanya apa? Belakang lensa. Ini belakang lensa. Yang ini depan lensa. Nah, sok, paham nggak? Yang depan lensa itu belakang lensa. Nah, boleh ditulis. Nanti ada ya di soal Bapak kasih. Ya, ini contohnya yang dipakai adalah loop. Ya, atau Bapak salah gambar kayaknya ya. Harus ke sini nih ya. Nah, harus ini ya. Nah, kayaknya salah gambar deh. Tar. Pantesan asa ketemunya aneh. Ntar ya. Oke. Ya, harusnya seperti ini. Ya, karena nggak sesuai. Biar simetris, biar sesuai dengan konsep. Nah, jadi gambar di sini. Nah, anggaplah di sini ya. Kalau tadi kegedean. Oke, paham ya? Ya, itu biar nggak terlalu lebih dari fokus. Udah ngaco kalau fokus. Oke, ada yang tanyakan nggak? Iya, juga belum. Bisa pintar semuanya? Paham? Nah, ini Bapak ganti dulu. Biar paham kaliannya. Nah, oke, biar sesuai dengan konsep gambarnya. Nah, ini S-aksennya. Nah, Pak, negatif, Pak. Nah, berarti bayangannya apa, Pintar? Nah, kan bisa tulis. Oh, saya paham, Pak. Bayangannya maya. Maya itu artinya di depan lensa, Pak. Nah, di depan lensa. Di depan lensa. Nanti alat optiknya di kelas aja ya, karena nggak keburu. Di depan lensa. Nah, terus apa lagi, Pak Radi? Ini udah alat optik ya sebenarnya. Itu loop ya. Ini loop. Jadi lensa cembung itu kalau lensa cembungnya 1 itu loop. Kalau lensa cembungnya 2 bisa mikroskop, bisa teropong. Kalau 3 itu biasanya teropong bumi yang dipakai. Nah, paham? Nah, bagaimana perbesarnya Pak Redi? Nah, kita lihat. Karena dia itu diperbesar, betul nggak diperbesar? Kita cek. S aksen per S. Masukin S aksennya. Min 3 bagi 2. Oh, 3 per 2 kali, Pak. Oh ya benar, berarti diperbesar. Nah, cocok kan? Ya. Paham ya? Itu. Apalagi kira-kira jadiin pertanyaan. Maya di depan lensa diperbesar, terus apa lagi kira-kira?
Nah, Pak, kalau bendanya taruh di jarak fokus gimana? Nah, coba kalian kerjain ya. Nah, saya kerjain. Saya kerjain ya. Benda, oke, sorry. Bayangannya berapa? Bayangan di mana? Oke, Bapak kasih soal. Coba kerjain. Bayangan terletak di mana? Jika bayangan, sifat bayangan aja deh. Sifat bayangan, oke. Ketika, benda diletakkan di titik fokus, dan jari-jari kelengkungan. Nah, silakan kerjain. Oke, Bapak kasih waktu ya. Nah, monggo. Nah, silakan nah, kerjain ya. Oke, ada yang bisa nggak? Sifat bayangan. Nah, kita bahas ya. Ketika benda diletakkan di titik fokus. Masukin aja. 1/F, 1/S, tambah 1/S aksen. Ini pindah ke sini ya. Nah, masukin. F-nya berapa tadi? 6 ya. Ini F-nya 6. Kita ganti. S-nya jadi 6. Jika benda letakkan titik fokus. Jadi S6. 1/6. Oke ya. 1/S aksen. Maka, ini tambah ya. Pindah ke kiri, ya. Bilang kalau kecepatan ya. Bapak pelan-pelan, supaya kalian ngerti. 1/6, 1/6, 1/S aksen. 0, 1/S aksen. S aksen 1/0. Infinity, artinya apa? Tidak terbentuk bayangan. Paham nggak? Siapa yang nggak ngerti? Ngerti ya? Oke, jadi nggak usah digambar. Nggak terbentuk bayangan. Kenyataan dalam kehidupan gimana, Pak? Oh, kenyataan dalam kehidupan seperti ini. Lihat nih, kalau mau digambar. Nah, bisa kalau mau digambar, Pak, saya perlu bukti mau digambar, Pak. Boleh. Nah, ini. Kita anggaplah F. 2F. Ya, dia ada di sini. Pasti F-nya ya. Ini 2F, ini F, ini 2F. Nah, yang pertama apa, Pak Redi? Yang pertama, sinar yang sejajar, gitu ya, melewati fokus. Nah, yang kedua, nah yang ini ke sini. Terus lagi. Nah, dia nggak terbentuk. Nah, sejajar aja gitu. Ngerti ya? Jadi nggak terbentuk bayangan sedikit kan. Nah, kalau yang di atas kan terbentuk tuh. Nah, kalau yang atas kelihatan terbentuknya. Tuh, ya. Ada kan? Oh, ini enggak. Nah, oke, jadi nggak ada sifatnya. Sekarang yang ke berikutnya adalah di jari-jari kelengkungan. Nah, di 2F. Gimana bentuknya? Kita lihat. Berikutnya, kita masukin dulu. 1/F, 1/S, 1/S aksen. 1/6, S-nya ganti 2. Jadi S-nya itu minta di 2F. 2 kali 6. Berarti berapa? 12 ya. Nah, kalau nggak ngerti bilang ya. Kita pelan-pelan. Nah, kita masukin. Jadi di sini berapa pintar? Jadi 12 tambah 1/S aksen. Pindah kiri. Jadi 1/6 min 1/12. 1/S aksen. 12 bagi 6. 2 dikurangi 1. Ya. Betul ya? 1/S aksen. Jadi S aksennya berapa, Pak Redi? Oh, sorry, terlalu cepat. Coba ganti aja. Bapak ulangi. Nah, sampai sini paham?
Jadi kamu dapat di sini nanti nilainya berapa pintar? 1/12 sama dengan 1/asal sen. Jadi asal sennya 12 cm. Nah, gitu. Kalau besarnya gimana, Pak? Nggak usah digambar, boleh, Pak? Boleh. S aksen per S. S aksennya 12. S-nya 12. Jadi berapa? 1 kali. Oh, berarti sama besar. Nggak diperbesar. Sama besar. Positif, negatif, nak? Positif ya. Nah, kalau positif pasti apa? Nyata. Kalau nyata pasti apa? Terbalik. Nah, di mana nyata itu? Di belakang lensa. Di belakang lensa. Oke, paham? Nah, selesai. Pak mau digambar, Pak? Boleh kalau mau digambar. Nah, kalau mau digambar, tinggal gambar. Seperti ini. Nah, ini ada F. Ini ada 2F. Ini ada F. Ada 2F. Ini lensa positif. Kita gambar di sini. Ada bendanya di sini. Kita cek betul nggak dia di sana. Harus pakai penggaris ya. Kalau ini tingkat kesalahannya besar. Ya. Yang kedua, boleh pakai ini. Nah, titik fokus. Sorry. Ke titik fokus. Nah, lurus. Nah, nanti gambar ketemu di sini. Nah, gitu. Jadi ini di sini. S, ini S. AC. Nah, seperti itu. Paham? Nah, topinya terbalik di bawah. Oke, silakan ada ditanyakan nggak? Aman? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Oke, aman ya? Oke, sebentar. Quiz 4. Oke, yang